Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa STAI Aulia Rosidin Temelahan, Prodi Ekonomi Syariah 4A, akan membahas materi kelompok kami tentang gharar. Lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur gharar yang jelas telah dilarang dalam syariat Islam. Islam memiliki batasan yang tegas terhadap berbagai transaksi ekonomi, sehingga jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Nilai-nilai keadilan merupakan hal utama yang menjadi prinsip pokok untuk melandasi kegiatan ekonomi, sehingga tidak merasa teraniaya oleh pihak yang lain. Gharar adalah hal yang dihindari dalam transaksi menurut prinsip ekonomi Islam. Demikian pula dengan maisir. Hal ini karena keduanya dapat menimbulkan kerugian dan sengketa. Oleh sebab itu, muncul bank dan lembaga keuangan syariah untuk mencegah jual beli gharar. Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, dan waktu penyerahan. Bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam memandang bahwa gharar adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian. Perbedaan riba, gharar, dan maisir. Gharar adalah hal yang mendatangkan kerugian pada transaksi. Demikian pula dengan riba dan maisir yang selalu berusaha dihindari oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun bertalian erat, namun ketiganya memiliki beberapa perbedaan. Riba adalah kelebihan nominal pengembalian hutang pokok yang dibebankan pada peminjam, sedangkan gharar adalah ketidakjelasan objek penyerahan maupun harga. Keduanya berbeda dengan maisir, suatu permainan adu keberuntungan judi di mana pemenang akan mendapatkan keuntungan dari peserta lain. Meskipun berbeda, namun gharar dan maisir memiliki keterkaitan karena judi merupakan permainan yang mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian. Dengan demikian, maisir adalah bagian dari gharar, sama-sama dilarang dalam prinsip jual beli di dalam ekonomi Islam. Dasar pengambilan sesuatu dalam syariat Islam harus sesuai dengan bentuk dan kriterianya, sehingga dalam penetapannya akan dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang diisyaratkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara tidak membenarkan atau batil. Menurut Ibnu Taimiyah, di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Begitupun di dalam hadisnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli al-hasah dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Islam As-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian dan sudah jelas keharamannya dalam nas Al-Quran. Bentuk gharar.
Bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama jual beli barang yang belum ada atau makdum, tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu yang terjadi, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Misalnya, penjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasa penjual. Bila suatu barang belum diserah terimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu atau barang jika belum diterima oleh si pembeli, tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk, dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada di bawah penguasa pembeli pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Yang pertama, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya. Yang kedua, tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata, "Saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan ilat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukum adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah di atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ya, Bu? Apakah Bapak penjual kelapa? Oh iya, masuk dulu ya. Ada perlu apa ya, Bu? Saya mau cari kelapa, Pak. Oh iya, kebetulan memang saya di sini menjual kelapa bulan, Bu. Emang Ibu butuh berapa? Tidak banyak sih, Pak. Sekitar 300 atau sampai 500-an buah sih. Oh iya, kebetulan kebun di belakang rumah saya itu buahnya hampir 700 sampai 1000 buah, Bu. Bisa saya lihat langsung, Pak? Oh, tentu saja, mari kita ke belakang, Bu. Kebun saya ini sekitar 7 baris, Bu, dan menggunakan pupuk yang sangat bagus. Jadi untuk harga per buahnya berapa ya, Pak? Untuk dijual kembali, saya kasih harga 2.500, Bu. Untuk harga segitu, apakah kualitasnya menjamin atau bagaimana, Pak? Pokoknya kan tadi saya sudah jelaskan menggunakan pupuk yang bagus. Tentu buahnya sangat manis dan airnya sangat banyak, begitu, Bu. Kebun kelapa, Bapak juga punya kebun apa lagi ya, Pak? Selain kebun kelapa, saya punya kebun karet, pinang, dan sawit. Bisa Ibu lihat langsung di pokok ini, buahnya sangat bagus sekali, Bu. Besar dan banyak sepertinya airnya, Bu. Oh iya, Pak. Kalau gitu saya coba 300 buah dulu ya, Pak? Oh, 300, Bu ya? Iya. Kita catat dulu, Bu ya. Oke. Atas nama Ibu siapa ya? Nurul aja, Pak. Ibu Nurul. Alamatnya di mana, Bu? Kembang. Boleh minta nomor apa yang bisa dihubungi? Jadi kita catat, Bu ya. Nanti karyawan saya mengantarkan rumah Ibu ini. Oke, siap, Pak. Pokoknya nanti ada yang dihubungi, Bu ya. Oke. Oh iya, terima kasih ya, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Dijual, Bu. Iya, saya beli, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Saya pulang dulu. Hati-hati, Bu. Baiklah teman-teman, inilah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.